Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Liverpool incar Leandro Paredes. Liverpool dirumorkan tengah melirik pemain tak terpakai Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, sebagai pengganti Naby Keita. Jurgen Klopp meminta kepada pihak klub agar mencari pemain anyar di lini tengah, terutama pemain yang pandai dalam memberikan umpan. Dikabarkan jika The Reds sedang melirik pemain tak terpakai PSG, Leandro Paredes. Berdasarkan laporan Calcio Mercato, Leandro Paredes yang tidak mendapatkan tempat di skuad utama PSG, diindikasikan sebagai pengganti dari Naby Keita yang tidak kunjung tampil apik, serta terkendala cedera. Ander Herrera siap kembali ke Athletic Bilbao. Isu keluar dari Paris Saint-Germain semakin jelas. Ander Herrera kian dekat dengan kepulangannya ke tim masa kecilnya, Athletic Bilbao. Meskipun meraih tren positif, kehadiran Christophe Galtier dan Luis Campos sebagai direktur olahraga terbaru mengkhawatirkan bagi sebagian pemain. Beberapa pemain sudah mulai ditendang keluar. Satu nama yang mungkin akan menyusul adalah Ander Herrera. Dikabarkan jika Ander Herrera akan pulang kampung ke klub masa kecilnya, Athletic Bilbao. Padahal, mantan pemain Manchester United tersebut masih terikat kontrak hingga 2024. Berdasarkan informasi dari Mirror, PSG siap untuk memutus kontrak Ander Herrera agar secepatnya hengkang. AC Milan siapkan kontrak baru untuk Sandro Tonali. AC Milan tampaknya segera mengambil ancang-ancang untuk mengamankan bintang mereka, Sandro Tonali dari kejaran tim-tim besar Eropa, dengan melakukan diskusi untuk perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan Gianluca Di Marzio menyebut bahwa Milan hanya akan menambah durasi 1 tahun saja untuk Tonali. Tetapi, dalam prosesnya mereka bakal ikut menaikkan besaran gaji yang didapatkan oleh Tonali. Usaha Milan ini bisa jadi sebagai jalan untuk mengamankan Tonali dari pantuan tim lain, di antaranya adalah Arsenal. Raksasa Inggris itu akhir-akhir ini disebut tertarik meminang Tonali pada bursa musim panas tahun ini. Barcelona tolak Bayern Munchen untuk pinjam Frenkie de Jong. Barcelona dilaporkan tengah menolak kemungkinan Bayern Munich yang ingin meminjam Frenkie de Jong. Mereka berharap sang pemain hengkang secara permanen di musim panas ini. Sebelumnya, Mundo Deportivo menyebut jika Bayern tertarik untuk meminjam sang pemain ke Allianz Stadium. Mereka pernah melakukan hal yang sama tatkala meminjamkan Philippe Coutinho ke Bavaria pada 2019-2020 lalu. Hal tersebut membuat Barca banyak menghemat gaji Coutinho yang kala itu terbilang lumayan besar. Namun cara yang sama ditolak Barcelona. Mereka hanya ingin melepas De Jong secara cash di bursa musim panas ini. Hadapi krisis finansial, Atletico Madrid pangkas gaji pemain. Atletico Madrid dikabarkan akan memangkas gaji para pemain bintangnya demi membantu mengatasi krisis finansial yang dialami tim. Uniknya, Los Rojiblancos hanya mengajukan pemotongan gaji kepada para pemain bintangnya. Hal ini disebabkan karena para pemain bintang ini punya bayaran yang lebih besar daripada pemain lain. Dilansir dari Goal, nama-nama yang gajinya akan dipotong adalah Jan Oblak, Thomas Lemar, Koke, Antoine Griezmann, dan Joao Felix. Bahkan, Oblak dan Lemar sudah menerima kebijakan tersebut. Gantikan De Gea, Kevin Trapp terima tawaran Manchester United. Kiper utama Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, dikabarkan menerima penawaran kontrak 4 tahun dari Manchester United. Sebelumnya, Manchester United dirumorkan melayangkan penawaran kepada Eintracht untuk kiper andalan mereka, Kevin Trapp. Dikabarkan jika Setan Merah memberikan penawaran kontrak selama 4 tahun untuk Kevin Trapp. Berdasarkan laporan Sport BLD, Kevin Trapp mau menerima tawaran kontrak 4 tahun dari Manchester United. Kiper yang membawa Eintracht meraih gelar Liga Eropa 2021-2022 tersebut mempertimbangkan untuk menerima penawaran itu, namun hingga saat ini dia belum bisa memutuskan. Resmi, Eric Bailly gabung Marseille. Eric Bailly jadi pemain ke-7 yang dilego Manchester United pada bursa musim panas ini. Pemain berusia 28 tahun itu dipinjamkan ke Marseille selama semusim, hingga akhir 2022-2023. Eric Bailly bergabung ke Marseille sebagai pemain pinjaman untuk musim ini tanpa opsi perpanjangan semusim berikutnya. Hanya di dalam kesepakatan dengan Manchester United, Marseille punya opsi untuk membeli Bailly seharga 6 juta euro. Bailly menjadi pemain ke-7 yang dilepas Manchester United pada bursa transfer musim panas ini.
Newcastle akan segera amankan Alexander Isak. Newcastle United akhirnya melakukan transfer yang cukup mahal pada musim panas ini. Dilaporkan apabila saat ini skuad asuhan Eddie Howe akan segera merampungkan transfer striker Real Sociedad yaitu Alexander Isak. Berita mengenai transfer ini sendiri dikonfirmasi langsung oleh jurnalis Eropa David Ornstein melalui media The Athletic. Kesepakatan itu dikabarkan terjadi pada hari Rabu. Newcastle diketahui telah mencapai kesepakatan dengan pihak Real Sociedad untuk transfer dari pemain mereka yaitu Alexander Isak. Untuk nilai transfer sendiri, dikabarkan mencapai angka 60 juta pounds yang terbilang cukup tinggi untuk Isak. Arsenal setuju pinjamkan Nicolas Pepe ke Nice. Arsenal sudah sepakat meminjamkan Nicolas Pepe ke OGC Nice. Pemain asal Pantai Gading itu akan bermain di Ligue 1 Prancis selama semusim ke depan. Berdasarkan laporan Metro, awalnya Arsenal ingin peminjaman ini disertai dengan kewajiban untuk pembelian permanen, atau setidaknya ada opsi untuk pindah permanen dengan nilai transfer tertentu. Namun akhirnya dua syarat itu batal disepakati. OGC Nice hanya akan meminjam Nicolas Pepe selama musim 2022-2023 saja tanpa tambahan syarat lain. Soal gaji, baik Nice dan Arsenal sepakat untuk patungan. Dele Alli dipastikan pindah ke Besiktas. Kepindahan Dele Alli dari Everton ke Besiktas nampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Menir Tetovis, Frank Lampard, memberi konfirmasi terkait kepindahan Alli ke Turki. Ia mengatakan negosiasi dengan pihak Besiktas telah memasuki tahapan akhir. Kepindahan ke Turki menjadi bukti penurunan permainan Alli. Pasalnya, ia baru dipinang Tetovis pada Januari 2021 lalu dan tidak bisa menunjukkan penampilan terbaiknya.